Sudah 2 kali Prabowo batalkan program yang bikin gaduh. Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi membatalkan program kebijakan yang membuat gaduh masyarakat. Dia kini membatalkan larangan pengecer menjual LPG 3 kg. Sementara sebelumnya, Prabowo juga pernah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, sebesar 12%. Pembatalan soal gas 3 kg disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin pagi. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Sebelumnya soal PPN 12%, pembatalannya juga dilakukan usai masyarakat gaduh. Kenaikan PPN menjadi 12% tersebut semula diterapkan sesuai dengan Undang-Undang HPP secara bertahap. Pemerintah lantas mengumumkan bahwa kenaikan hanya berlaku untuk objek pajak berupa barang mewah. Namun, dalam perjalanannya, kategori barang mewah ini membuat masyarakat berang. Sebab, beras premium atau bahan makanan lain yang termasuk dalam kategori ini turut dikenakan pajak. Masyarakat gaduh, kemudian menyampaikan aksi penolakan lewat petisi di media sosial hingga turun ke jalan. Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Tepat pada sore hari menjelang malam tahun baru, Prabowo bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Prabowo lalu mengumumkan pembatalan kenaikan pajak 12% di malam tahun baru. Ia memastikan, kenaikan PPN 12% mulai tahun 2025 hanya benar-benar untuk barang mewah, yakni objek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Barang-barang tersebut, antara lain, jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah. Sama seperti PPN, Prabowo kembali membatalkan larangan pengecer menjual LPG 3 kg setelah gaduh. Semula, pembelian LPG 3 kg harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025. Pembatalan ini resmi disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses LPG di masyarakat, ujar Hasan saat dikonfirmasi, Selasa, 4 Februari 2025, pagi. Pelik masalah ini membuat Prabowo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin siang. Prabowo bahkan disebut-sebut sempat menelepon Bahlil hingga 2 kali akibat kisruh ini. Setelah bertemu Prabowo, Bahlil mengungkapkan rasa bersalahnya di depan awak media. Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu, karena ia sudah mengakui kesalahannya. Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa. Itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah, kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025. Membatalkan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan tanpa alasan. Antrean pembelian gas LPG selama beberapa hari terakhir mengular panjang. Masyarakat juga harus rela berjalan jauh untuk membeli gas di pangkalan resmi. Menurut Dasko, kebijakan Kementerian ESDM yang tidak mengizinkan pengecer menjual gas LPG 3 kg dilakukan mendadak dan tidak disosialisasikan. Dasko juga tidak tahu, apakah Bahlil sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Prabowo atau belum. Pasalnya, kata Dasko, Kementerian bisa menjalankan peraturan sendiri. Tapi kalau menyebabkan dampak-dampak, Presiden bisa turun tangan, ucapnya. Data dihimpun Tribun, sejak awal sepekan menjabat, setidaknya 3 Menteri Prabowo mendapat sorotan publik lantaran dinilai blunder. Para Menteri Prabowo itu yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra, Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT, Yandri Susanto. Bagaimana tidak? Usai dilantik oleh Prabowo, Yusril mengatakan peristiwa kekerasan pada 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut dia, tidak semua kejahatan HAM bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat meskipun melanggar HAM. Yusril juga mengatakan bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di tanah air dalam beberapa puluh tahun terakhir. Adapun Menteri HAM Natalius Pigai juga menuai polemik lantaran menyebut anggaran untuk Kementerian HAM terlalu sedikit,
yakni 64 miliar rupiah. Pigai menilai kementerian yang baru dibentuk oleh Prabowo ini membutuhkan dana 20 triliun rupiah untuk bisa membangun HAM di Indonesia. Selain Yusril dan Pigai, Yandri Susanto juga menjadi sorotan. Polemik muncul lantaran Mendes PDT itu membuat undangan haul untuk kepala desa dan jajaran sekecamatan Kramatwatu, Serang, Banten menggunakan kop surat kementeriannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.